Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari semua agama yang ada di dunia ini, satu-satunya hanya kekristenanlah yang mengajarkan bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. Dalam pemahaman agama-agama lain, Tuhan itu ada di surga, di tempat yang jauh. Tetapi berbeda dengan kekristenan. Kekristenan mengenal istilah Tuhan itu transenden dan imanen. Di mana Tuhan ada di surga, tetapi dia juga ada di dalam diri kita, dekat dengan kita. Nah, dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-27 dikatakan begini Bapak Ibu. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ada bagian yang menarik perhatian saya dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu kata Kristus ada di tengah-tengah kamu. Terjemahan lebih tepat sebenarnya bukan Kristus di tengah-tengah kamu. Dalam bahasa Inggris digunakan kata Christ in you atau Kristus di dalam kamu. Jadi kalau diterjemahkan lebih tepat ayat ini sebenarnya berbunyi, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di dalam kamu. Jadi dengan kata lain, Kristus di dalam kamu sebenarnya ada sebuah rahasia dari kekristenan. Saya ulang Bapak Ibu. Dengan kata lain, Kristus di dalam kamu sebenarnya adalah sebuah rahasia dari kekristenan. Apa yang membuat kekristenan kita menjadi istimewa? Apa yang membuat kekristenan kita menjadi istimewa Bapak Ibu? Jawabannya karena Kristus itu ada di dalam kita. Nah, ada hal yang mengganggu saya ketika melihat hari-hari ini banyak orang percaya atau banyak orang Kristen hidup di perjanjian baru tetapi dengan mentalitas perjanjian lama. Mentalitas artinya dengan pola pikir, ya. Mereka ada di zaman perjanjian baru tetapi pola pikirnya masih perjanjian lama. Tuhan di dalam perjanjian lama ada di luar diri manusia. Tetapi Tuhan di dalam perjanjian baru ada di dalam diri kita. Itu sebabnya Tuhan dalam perjanjian lama menolong keterbatasan manusia dari luar. Tetapi Tuhan dalam perjanjian baru menolong keterbatasan manusia dari dalam. Jadi kita bersyukur ada di zaman perjanjian baru. Karena apa? Karena Tuhan di dalam diri kita ada secara permanen. Nah, apa yang saya mau sampaikan dari kebenaran ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Sadari kalimat ini setiap hari Bapak Ibu. Apa rahasia dari kekristenan? Kristus ada di dalam kita. Sadari kalimat ini setiap waktu, setiap hari, setiap menit yang kita jalani, Kristus ada di dalam kita. Nah, pertanyaannya, mengapa kekristenan kita tidak bertumbuh maksimal? Jawabannya karena kita begitu menyadari apa yang ada di luar diri kita, tapi kita gagal menyadari apa yang ada di dalam diri kita. Saya ulang, mengapa kekristenan kita tidak maksimal bertumbuhnya? Karena kita begitu menyadari apa yang ada di luar diri kita, tapi kita gagal menyadari apa yang ada di dalam diri kita. Kita sadar dengan masalah pergumulan yang terjadi di luar diri kita. Kita sadar dengan sakit penyakit kita. Kita sadar dengan keterbatasan ekonomi kita. Kita sadar dengan keterbatasan fisik kita. Kita sadar dengan apa yang terjadi di luar diri kita. Tapi kita gagal menyadari apa yang ada di dalam diri kita. Tuhan ada di dalam diri kita. Apa rahasia ketaatan kita? Kalau kita baca Alkitab Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sepertinya perintah-perintah Tuhan itu tidak masuk akal dan berat untuk dijalani. Misalnya kita diperintahkan untuk mengasihi musuh, mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kita dan sejumlah perintah-perintah berat lainnya. Tetapi coba ingat kembali kalimat ini. Kristus ada di dalam kamu. Mengapa ketaatan kita menjadi masuk akal? Karena yang mengerjakannya adalah Kristus yang ada di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya ulangi, sadari kalimat ini, Tuhan atau Kristus ada di dalam diri kita.
ketaatan menjadi masuk akal karena Kristus ada di dalam diri kita. Ya, perintah Tuhan berat, tetapi kalau kita sadar Tuhan ada di dalam diri kita, itulah yang membuat ketaatan menjadi masuk akal. Apa rahasia supaya kita bisa tenang hari-hari ini? Daud pernah berkata dalam Mazmur, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini tentu konsep perjanjian lama. Tetapi kalau dekat Tuhan saja bisa buat Daud tenang, harusnya kita jauh lebih tenang di dalam perjanjian baru. Kenapa? Karena Tuhan bukan cuma dekat dengan kita, tapi Tuhan itu ada di dalam secara permanen. Tuhan dalam perjanjian baru telah meniadakan jarak dengan kita. Dia ada berdiam di dalam diri kita. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apapun yang kita alami, sadari, sekali lagi sadari hal ini. Apa rahasia kekristenan? Kristus ada di dalam kamu. Itulah yang membuat kekristenan menjadi masuk akal dan mungkin untuk dijalani. Tanpa rahasia ini, kekristenan akan sulit untuk dihidupi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita. God bless you.